Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Judul renungan kali ini, Yesus Damai Sejahtera Kita, ditulis oleh Con Campbell. Seorang biarawan bernama Telemakus menjalani hidupnya dengan damai. Tetapi kematiannya di akhir abad keempat telah mengubah dunia. Saat mengunjungi kota Roma, Telemakus masuk ke dalam arena pertarungan gladiator yang brutal. Ia melompati tembok stadion dan mencoba menghentikan para gladiator yang berusaha saling membunuh. Namun para penonton mengamuk dan merajam biarawan itu sampai mati. Meski demikian, Kaisar Honorius begitu tergerak oleh tindakan Telemakus hingga ia mengakhiri praktek pertarungan gladiator yang sudah berlangsung selama 500 tahun. Ketika Paulus menyebut Yesus sebagai damai sejahtera kita, ia merujuk kepada berakhirnya perseteruan antara bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Sebagai umat pilihan Allah, Israel memang dibedakan dari bangsa-bangsa lain dan menikmati sejumlah hak istimewa. Sebagai contoh, meskipun orang bukan Yahudi boleh beribadah di bait Allah di Yerusalem, sebuah tembok dibangun untuk membatasi mereka agar tetap di pelataran luar, dan pelanggaran terhadap hal itu akan dihukum mati. Orang Yahudi menganggap orang bukan Yahudi tidak tahir, dan kedua belah pihak saling berseteru. Namun sekarang berkat kematian dan kebangkitan Yesus, untuk semua orang, baik bangsa Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi, dapat menyembah Allah dengan bebas di dalam iman kepadanya. Ayat yang ke-18-22. Tidak ada lagi tembok pemisah. Tidak ada lagi kelompok yang lebih diistimewakan daripada yang lain. Keduanya setara di mata Allah.
Sama seperti Telemakus membawa perdamaian kepada para gladiator lewat kematiannya, demikian juga Yesus Kristus membawa damai sejahtera dan rekonsiliasi bagi semua orang yang percaya kepadanya lewat kematian dan kebangkitannya. Jadi, bila Yesus damai sejahtera kita, janganlah perbedaan memisahkan kita. Dia telah menyatukan kita oleh darah-Nya. Sahabat ODB, bagaimana cara Anda menunjukkan bahwa Anda hidup dalam damai dengan semua orang? Hal apa, ras, status, atau keistimewaan yang menghalangi perdamaian itu? Dan mengapa? Ya Allah Raja Damai, Engkau telah menyatukan kami dalam Yesus. Tolonglah kami memahami sekaligus menghidupi kebenaran tersebut. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity